Namun, apakah Pak Prabowo mau dikenang di masa depan sebagai presiden boneka? Presiden yang mau jadi macan, tapi ternyata hanya bisa jadi kelinci. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Pak Prabowo itu kan katanya macan Asia ya. Saya tidak sempat mencari asal mula penyebutan sebagai macan ini. Namun, setahu saya pada tahun 2013 ada seorang pengagum atau pendukung Pak Prabowo yang menulis buku berjudul Prabowo Macan Asia Harapan Bangsa. Buku itu semacam biografi dari Pak Prabowo ya. Saya nggak pernah membacanya, namun kalau melihat cover buku itu, yang jadi pertanyaan saya, kok di ujung judul Harapan Bangsa itu memakai tanda tanya? Aneh juga ini. Kalau memang benar-benar seorang pendukung, kan harusnya tegas ya. Tulis aja Harapan Bangsa tanpa tanda tanya. Jadi penulis ini seakan mempertanyakan kemampuan Pak Prabowo sebagai sang macan Asia. Nah, julukan macan Asia ini seakan dibuktikan oleh Pak Prabowo dengan gaya beliau yang garang, suka teriak-teriak, suka gebrak-gebrak meja ketika berpidato. Terlihat galak gitu ya. Itu di Pilpres tahun 2013 dan 2019. Maaf, 2014 dan 2019. Di Pilpres 2024 saja yang kemudian image Pak Prabowo itu diganti menjadi gemoy, khususnya untuk memikat para generasi muda pemilih pemula ya. Dan ini terbukti ampuh juga sih. Lihat aja di medsos ya, banyak netizen Gen Z yang menangisi Prabowo setelah debat capres waktu itu kan. Entah mereka ini pendukung beneran atau sekedar buzzer ya. Dari sana sebenarnya sudah terlihat kontradiksi ya. Katanya macan Asia mau jadi presiden. Ya mestinya kan harus siap diserang lawan dalam debat. Kok malah seperti playing victim, belaga jadi korban gitu ya. Macan kok kayak penakut gitu ya. Namun pertanyaan ini sepertinya berhasil dijawab sendiri oleh Pak Prabowo dengan pidatonya yang menggelegar, yakni pidato perdananya setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Pidato ini banyak menuai pujian, bahkan dari mereka yang bukan pemilih Pak Prabowo di Pilpres 2024 ya. Saya ingat banget itu sampai ada netizen yang memuji bahwa pidato Prabowo itu mengalahkan pidato-pidato para presiden sebelumnya, termasuk Pak Jokowi. Ya kita rakyat ini tentunya senang dengan penegasan komitmen dari Pak Prabowo bahwa beliau sebagai presiden akan mengutamakan kepentingan rakyat. Bahkan menteri-menterinya pun sempat digembleng di Akmil Magelang, seakan sudah siap menjadi presiden dengan karakter macan yang galak dan garang. Apalagi sebelum dilantik jadi presiden pun Pak Prabowo pernah menegaskan tidak akan intervensi pilkada. Ini kan artinya ada dukungan terhadap proses demokrasi yang sehat tanpa cawe-cawe. Tapi nyatanya pidato dan komitmen Pak Prabowo ini pun jadi sekedar omon-omon. Ketika muncul video endorsement beliau terhadap pasangan Lutfi Tachiasin di Pilgub Jawa Tengah. Lalu kemudian beredar pula surat dukungan Prabowo terhadap pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta. Yang cukup merusak suasana di masa tenang pilkada waktu itu ya. Walaupun menurut Gerindra surat itu sudah dibuat sebelum masa tenang. Citra Pak Prabowo yang harusnya bentuknya itu macan ya, tiger, mulai luntur karena ternyata main endorse-endorse juga selama pilkada. Walaupun ada kesan dukungan di Jawa Tengah itu seperti terpaksa ya, karena bahasa tubuh dan raut muka Pak Prabowo yang sama sekali nggak sumringah. Tidak seperti biasanya orang yang sedang mengendorse calon yang maju pemilu. Sehingga ada beberapa pihak yang mencurigai video dukungan itu dibuat dalam kondisi terpaksa. Mungkin karena tersandra. Apalagi belakangan terungkap bahwa video itu dibuat di rumah Pak Jokowi di Solo. Sementara surat dukungan Prabowo terhadap RK Suswono yang diposting oleh Raffi Ahmad di masa tenang pilkada, kemudian postingan itu dihapus oleh Raffi Ahmad, yang saat ini juga merupakan seorang pejabat negara. Bisa jadi Raffi ini masih kagok jadi pejabat, sehingga nggak paham ya.
soal jadwal masa tenang pemilu? Atau apakah postingan itu disengaja untuk melunturkan citra Pak Prabowo? Kita nggak tahu ini ya. Banyak pertanyaan di sini. Yang pasti, yang dijuluki macan Asia ini pun jadi nggak kayak macan lagi. Padahal sebelumnya kan koar-koar. Katanya tidak akan intervensi pilkada. Bekerja demi kepentingan semua rakyat. Kepentingan rakyat apa yang mau dicapai ketika Pak Prabowo dengan terang-terangan berpihak dalam pilkada? Kalaupun dibuat dengan terpaksa, artinya citra macan itu sekedar omon-omon saja kan? Aslinya, ya kelinci. Karena Pak Prabowo ini sionya memang sio kelinci. Kita nggak bicara soal ramalan sio ya. Ini soal gambaran karakter saja. Karakter orang yang sionya kelinci itu, ini menurut yang saya baca di media ya. Dia itu optimis dan ceria, berhati-hati dalam tindakan, dan perhatian terhadap orang lain, imajinatif dan mendukung ide-ide inovatif, baik hati dan penuh kasih sayang, ramah dan tidak suka berdebat, waspada dan jujur, serta sensitif. Ini kemudian menjadi salah satu kelemahannya. Karena sensitif, mereka sering membuat dugaan yang tidak perlu, cenderung menganggap hal-hal sepele sebagai masalah besar. Dan kelemahan lainnya adalah kurangnya kemauan yang kuat. Nah, menurut teman-teman, apakah semua karakter itu cocok untuk menggambarkan karakter Pak Prabowo? Sesuai dengan semua kejadian belakangan ini, ketika beliau sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau karakter yang positif sih, nggak masalah ya. Yang jadi masalah di karakter yang negatif. Makanya, kelinci ini sulit menjadi macan ya. Kesan bahwa Pak Prabowo ini lebih mendekati karakter sio kelinci makin kesini makin terlihat. Ketika Pak Prabowo menangis di depan hadirin pada acara puncak Hari Guru Nasional, sembari mengumumkan kenaikan gaji buat para guru. Kita tentu mendukung ya kenaikan gaji guru ini ya. Karena soal gaji guru terutama guru honorer itu memang sudah jadi masalah tahunan. Tapi seorang presiden yang baru saja pulang dari luar negeri, bertemu dengan para pemimpin dunia, kok menangis di depan hadirin? Apakah karena Pak Prabowo sudah membaca artikel dari media global The Economist yang isinya itu mencemooh kelakuan Presiden Prabowo di luar negeri? The Economist ini menyoroti sikap Prabowo yang berlawanan dengan pernyataannya sendiri. Di dalam negeri kan selalu koar-koar anti asing. Tapi begitu ketemu Presiden Cina, Xi Jinping, malah kelepasan, manut sama kehendak Cina atas Laut Cina Selatan yang sebenarnya itu melanggar batas-batas wilayah Indonesia. Pas teleponan sama Donald Trump yang baru memenangkan Pilpres Amerika Serikat, Pak Prabowo terkesan sangat merendahkan diri dengan menyebut Donald itu Sir atau Tuan ya berulang kali. Di medsos kan jadi perhatian para netizen, jadi mengurangi citra macan ya. Kemudian kekalahan pasangan R.K. Suswono di Pilgub Jakarta juga menjadi sorotan media asing, disebut sebagai pukulan telak buat Presiden Prabowo. Nah kan, gara-gara bikin surat dukungan, kalau kalah kan jadi senjata makan tuan. Pak Prabowo mestinya dari awal sudah berhitung soal resiko ini. Kan jadi akhirnya jadi blunder. Sementara yang diduga jadi aktor utama cawe-cawe pilkada kan bukan Pak Prabowo sendiri, melainkan Pak Jokowi. Baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta, semua mengarah ke dugaan cawe-cawe dari Pak Jokowi dengan tujuan politik dinasti di 2029. Ini kan sama aja ya dengan kondisi ketika Pak Prabowo sibuk kunjungan kerja ke luar negeri. Yang minim jadi berita di media, yang rame di media itu kan justru kegiatan Pak Jokowi dan Gibran di Indonesia. Pak Prabowo sebagai presiden justru jadi kurang greget gitu kan ya. Makin kesini ya makin berkurang citra macannya. Anggaran makan bergizi gratis aja kan akhirnya diturunkan jadi Rp10.000 per anak dengan alasan anggaran yang tidak mencukupi. Sementara para Menko Kabinet Presiden Prabowo sendiri terlihat berlomba-lomba minta naikin anggaran masing-masing. Itu kan jadi terlihat sangat berlawanan ya. Yang jadi korban ya rakyat lagi kan.
Di sidang kabinet, Presiden Prabowo malah mengucapkan terima kasih pada Pak Jokowi. Seakan tiada hari tanpa Pak Jokowi. Memberi kesan bahwa Pak Prabowo ini sebagai presiden sulit banget lepas dari pengaruh Pak Jokowi. Kayaknya karakter macan itu sudah nggak ada bekasnya lagi. Sehingga ketika Presiden Prabowo bicara soal pemerintah yang bersih, yang menjaga uang rakyat, yang bijak dan sebagainya, bukannya diapresiasi oleh para netizen, tapi malah jadi bulan-bulanan sindiran dari para netizen. Prabowo dianggap hanya omon-omon saja, sekedar retorika, nggak ada kenyataannya. Bahkan dalam kasus olok-olok anak buahnya Presiden Prabowo, Gus Miftah, terhadap penjual es teh yang sekarang lagi rame ya. Kan banyak seruan dari publik agar Presiden Prabowo itu memecat Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Sampai ada beberapa petisi yang dibuat. Ternyata Pak Prabowo itu hanya menegur Gus Miftah saja. Sampai para netizen mengingatkan Pak Prabowo dengan janjinya mengutamakan kepentingan rakyat. Katanya macan, kok beraninya menegur saja. Padahal apa yang dilakukan Gus Miftah itu tergolong sangat offside ya buat seorang pejabat yang tugasnya jadi penyambung tangan presiden. Pak Prabowo jadi terkesan lebih takut kehilangan anak buah ketimbang mempertahankan ketegasan sebagai karakter pribadinya. Kelinci lagi kan ini. Apakah Pak Prabowo sudah tidak merasa perlu lagi untuk jadi tegas? Karena matahari kembar sudah terbit di Jawa Tengah. Apakah nanti matahari itu yang bakal terus memegang kendali di pemerintahan Prabowo? Sementara Pak Prabowo pinginnya duduk santai saja. Kan yang penting sudah tercapai cita-citanya jadi presiden. Namun, apakah Pak Prabowo mau dikenang di masa depan sebagai presiden boneka? Presiden yang mau jadi macan, tapi ternyata hanya bisa jadi kelinci. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.